Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberkahi dalam kebahagiaan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Kanada yang berjudul ACT 1978. Film ini dibintangi aktor Sandalwood, Yagna-Sethi, dan disutradarai oleh Mansoor. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Gita adalah wanita yang sedang mengandung, Ram adalah polisi, dan wali kota. Suatu hari di sebuah desa di provinsi Karnataka hiduplah masyarakat yang aman dan damai. Mereka semua adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Meskipun begitu, mereka semua hidup bahagia. Mayoritas profesi mereka adalah petani dan nelayan. Namun di balik kebahagiaan mereka ada satu masalah yang tidak pernah selesai, yakni masalah birokrasi. Jika ingin mengurus administrasi, masyarakat desa selalu dipersulit oleh oknum-oknum pegawai pemerintah alias PNS di kantor pertanian. Suatu hari, seorang wanita hamil bernama Gita dan tetangganya yang merupakan seorang kakek pergi ke kantor pertanian di luar kota. Mereka berdua melakukan perjalanan menggunakan bus. Mereka berdua menghabiskan waktu perjalanan selama 1 hari. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat makan di warung. Besok pagi, Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah bernama Srinivas sedang mengobrol dengan salah satu staf Kementerian Pertanian bernama Murthy. Mereka berdua adalah pegawai pemerintah yang korup. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah mencuri uang kompensasi yang seharusnya diberikan kepada keluarga petani di tingkat kabupaten. Mereka berdua sedang membicarakan rencana mereka untuk mengambil data-data penting mengenai siapa saja yang akan mendapatkan uang kompensasi di tingkat kabupaten. Srinivas akan memerintahkan salah satu pegawai di kantor kabupaten untuk mengambil data-data itu. Terlihat di gedung kantor pertanian di kabupaten, seorang pria melakukan aksi protes dengan menjadi manusia silver. Manusia silver itu menuntut keadilan untuk keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ia sudah melakukan aksi protes itu selama 4 bulan. Namun pemerintah cuek dan diam saja. Di sisi lain, Gita dan sang kakek akhirnya tiba di gedung kantor pertanian kabupaten. Karena kelelahan, Gita duduk sejenak di halaman gedung, sedangkan sang kakek meletakkan tasnya di tong sampah. Sang kakek juga mengambil HT polisi secara diam-diam. Kebetulan di sana ada Ravin. Ravin adalah seorang pria yang pernah menjadi tetangga Gita dahulu. Ravin menghampiri Gita. Mereka berdua mengobrol basa-basi. Ravin kasihan melihat Gita yang terus-menerus bolak-balik dari desa ke kantor pertanian. Namun Ravin tidak bisa membantu Gita. Sembari mengobrol, Gita menjahit topi untuk bayinya nanti. Di sisi lain, pegawai pemerintah yang masih berstatus kontrak bernama Benjamin sedang sarapan bersama seorang cleaning service bernama Govin. Setelah sarapan, Benjamin masuk ke dalam gedung dan mengambil data-data penting sesuai perintah Srinivas. Benjamin kemudian mulai bekerja. Benjamin menyapa para rekan kerjanya di kantor. Mereka semua adalah PNS di Kementerian Pertanian di kabupaten. Sudah jam 10 pagi, mereka semua belum mulai bekerja. Mereka semua masih mengobrol santai dan bersenda gurau. Gita dan kakek naik ke atas gedung. Terlihat Gita susah payah naik menggunakan tangga karena Gita sedang hamil 9 bulan. Gita dan kakek masuk ke dalam kantor. Benjamin melihat Gita dengan tatapan yang sinis. Benjamin tidak suka melihat Gita yang terus-menerus mendatangi kantor selama beberapa bulan terakhir. Tak lama kemudian, wakil kepala di kantor itu bernama Guru datang jam 10:30 siang. Melihat kedatangan Guru, Gita memberikan berkas-berkas yang diperlukan untuk mengklaim kematian sang ayah. Namun berkas-berkas itu selalu ditolak oleh Guru. Guru berdalih berkas-berkas yang diberikan Gita masih belum lengkap. Padahal Gita sudah memberikan semua berkas yang diminta Guru. Guru kemudian mengusir Gita dan kakek. Setelah itu, Guru duduk di meja kerjanya. Gita dan kakek tidak mau pulang. Gita justru melakukan live di akun Facebooknya. Guru marah dan memerintahkan Benjamin untuk mengusir Gita. Benjamin berjalan menghampiri Gita. Gita balik badan dan berjalan mendekati pintu.
Gita kemudian menutup pintu kantor dengan rapat. Ternyata di tubuh Gita sudah dipasang alat peledak. Gita dan kakek menodongkan pistol kepada Benjamin dan para PNS. Gita mengancam dan menyandera mereka semua. Sontak mereka semua panik dan ketakutan. Dengan cepat live Facebook Gita viral di sosial media. Kapolsek kaget melihat berita itu. Awak media langsung mendatangi kantor pertanian. Gita dan sang kakek melepas koneksi telepon di kantor dan mengambil semua handphone PNS. Tak lama kemudian, Kapolsek dan para anak buahnya mendatangi kantor pertanian dan membuat garis pembatas. Polisi memindahkan manusia silver di luar garis pembatas. Kejadian ini menjadi trending topik di media televisi. Lihat, Govin baru saja selesai membersihkan kamar mandi. Govin kaget melihat tubuh Gita dipenuhi dengan alat peledak. Govin menyerahkan handphonenya dan berdiri bersama para sandera lainnya. Selain para PNS, sandera di sana ada Benjamin, Govin, dan penjual minuman. Gita mengatakan, jika ada yang mencoba menjadi jagoan, aku langsung menembak. Mereka semua akan patuh kepada Gita. Gita memerintahkan Govin untuk menutup semua jendela dan meletakkan TV di tengah. Kapolsek mulai melakukan negosiasi. Kapolsek mencoba berbicara dengan Gita. Gita menyapa Kapolsek melalui HT. Kapolsek baru sadar Gita sudah mencari HT milik anak buahnya. Kapolsek bertanya kepada Gita, "Gita, katakan kepadaku, kau berasal dari organisasi teroris apa dan apa permintaanmu?" Gita menjawab, "Pak Kapolsek, permintaanku hanya satu. Aku hanya ingin dihormati sebagai rakyat. I need respect." Gita kemudian membicarakan tuntutan-tuntutannya. Di antaranya, Gita meminta kepala kantor bernama Dala untuk datang ke kantor pertanian sekarang juga. Gita lalu menutup HT-nya. Kapolsek kesal mendengar permintaan-permintaan Gita. Terlihat para PNS yang disandra mencoba melobi Gita agar mereka dibebaskan. Mereka berdalih ada yang menderita diabetes, ada yang harus menghadiri acara pernikahan, dan ada yang harus menjemput anaknya di sekolah. Namun Gita tidak peduli. Gita memerintahkan mereka semua untuk duduk dan diam saja. Di saat yang bersamaan, Kapolsek terus berkoordinasi dengan Kapolres. Kapolres memerintahkan para anak buahnya untuk mencari informasi mengenai Gita. Kapolres ingin tahu Gita berasal dari organisasi teroris apa. Terlihat Dala yang seharusnya masuk kantor justru tidak bekerja dan enak-enakan pijat. Anak buah Kapolres langsung membawa Dala ke kantor pertanian. Dala tiba di kantor pertanian. Dala menganggap ancaman peledak di tubuh Gita adalah kebohongan. Dala sok berani dan masuk ke dalam kantor. Melihat peledak di tubuh Gita, Dala langsung ketakutan. Dala lalu duduk bersama sandera lainnya. Gita memberitahu Kapolsek untuk membuka hadiah tas di sampah halaman gedung. Anak buah Kapolsek mengambil dan membuka tas itu. Ternyata isinya adalah alat peledak. Semua orang lari ketakutan. Tim penjinak bom datang dan berhasil menjinakkan bom itu. Di televisi, pihak oposisi terus menekan pemerintah agar segera menyelesaikan masalah ini. Kapolres duduk bersama wali kota untuk mencari solusi atas kejadian ini. Kapolres menunjuk polisi bernama Ram untuk menjadi mediator dalam kasus ini. Ram langsung pergi ke kantor pertanian. Ram memerintahkan Kapolsek dan para anak buahnya untuk pergi dari lokasi. Ram meninjau lokasi gedung dari berbagai sisi menggunakan drone. Setelah itu, Ram memberitahu analisanya kepada Kapolres dan wali kota. Ram mengatakan, "Pak Kapolres, bahan peledak yang sudah dijinakkan itu adalah bahan peledak C4 yang merupakan bahan peledak berskala besar. C4 biasa digunakan untuk meledakkan bangunan-bangunan yang tinggi. Saya yakin Gita juga memasang alat peledak itu di tubuhnya. Jika kita menyerang dan melumpuhkan Gita, resikonya gedung pertanian dan gedung di sebelah-sebelah akan ikut meledak. Korban yang berjatuhan akan semakin banyak." Mendengar analisa Ram, wali kota melarang Ram untuk melakukan penyerangan. Ram terus mencari cara untuk menerobos masuk ke dalam gedung. Setelah melihat blueprint gedung kantor pertanian, Ram mempunyai dua opsi.
Opsi pertama, polisi masuk melalui pintu utama kantor. Opsi kedua, polisi masuk melalui jendela. Ram memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang mensuplai bahan peledak C4 di kota ini. Anak buah Ram langsung beraksi. Ram mencoba bernegosiasi dengan Gita. Ram bertanya apa permintaan Gita. Gita menjawab, ia ingin semua PNS di kantor ini dipecat secara tidak terhormat. ಈ ಆಫೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಇವತ್ತೇ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. Ram kaget mendengar hal itu. Ram langsung memberitahu permintaan Gita kepada Kapolres dan Wali Kota. Permintaan Gita kemudian dibicarakan di gedung DPR Pusat. Para tetangga Gita memberitahu media mengenai Gita. Mereka mengatakan selama ini Gita adalah orang baik. Gita hidup seorang diri pasca kematian suami dan ayahnya. Sang kakek juga hidup seorang diri pasca bebas dari penjara. Di sisi lain, kepolisian menemukan penyuplai bahan peledak C4. Kepolisian langsung mengejar pria itu. Tak lama kemudian, kepolisian berhasil menangkap pria itu. Ram langsung menginterogasi pria itu dengan keras. Pria itu mengatakan ia memberikan alat peledak C4 kepada sang kakek secara cuma-cuma. Pria itu kasihan kepada sang kakek yang baru keluar dari penjara. Sang kakek dituduh membunuh dan dihukum selama 14 tahun penjara. Padahal sang kakek tidak pernah membunuh siapapun. Sejak itulah sang kakek tidak pernah berbicara lagi. Ram mulai berempati kepada sang kakek. Fakta masa lalu sang kakek yang dituduh dan dimasukkan ke dalam penjara tersebar di media televisi. Sang kakek menangis mendengar berita itu. Masyarakat mulai berempati kepada sang kakek. Sekarang para PNS sudah tahu mengapa sang kakek tidak pernah berbicara. Wali kota memanggil para pejabat pemerintah daerah dari berbagai latar belakang, seperti ahli hukum tata negara, staf Kementerian Dalam Negeri, dan ketua LSM HAM. Mereka semua duduk bersama dan berdiskusi untuk mencari solusi atas kejadian ini. Dari pembicaraan mereka, terdapat dua opsi untuk mengatasi kejadian ini. Opsi pertama, PNS dipecat sesuai permintaan Gita. Setelah itu Gita ditangkap. Opsi kedua, kepolisian melakukan operasi penyerangan untuk melumpuhkan Gita. Ketua LSM mengatakan opsi kedua sangat beresiko karena akan memakan korban. Ahli hukum tata negara mengatakan opsi pertama tidak bisa dilakukan karena pemerintah tidak bisa memecat PNS dalam 1 hari. Proses pemecatan PNS harus dilakukan melalui proses yang panjang. Mereka semua bingung harus bagaimana. Mereka terus berdiskusi mencari solusi. Kejadian ini menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Masyarakat terus membicarakan kejadian ini. Jam 2 siang, Gita merasakan sakit di perutnya. Gita berpura-pura menahan sakitnya dan berjalan ke kamar mandi. Gita menyalakan keran air dengan maksimal. Gita kemudian masuk ke dalam WC dan menahan rasa sakitnya. Beberapa menit kemudian, Gita membasuh wajahnya. Gita mengelus perutnya sembari mengatakan, "Anakku, bersabarlah sedikit. Sebentar lagi, ibu akan menyelesaikan urusan ibu." Gita kemudian kembali ke kantor. Ternyata di dalam kantor, Dala dan para PNS lain berhasil merebut pistol sang kakek dan menyandera sang kakek. Melihat hal itu, Gita lemas dan duduk di kursi. Gita menurunkan pistol dan memerintahkan mereka semua untuk melepaskan sang kakek. Para PNS bingung dan ketakutan. Karena tidak mendengar ucapan Gita menembakkan pistol ke arah atas. Para PNS ketakutan dan mengembalikan pistol itu kepada sang kakek. Gita dan sang kakek memegang kendali lagi. Ram panik mendengar suara tembakan. Ram bertanya kepada Gita apa yang terjadi. Gita menjawab, para PNS tidak sabar ingin menghadap Tuhan. Mendengar omongan Gita, para PNS semakin ketakutan. Di luar gedung, seorang wartawan bernama Saksi menyebut Gita sebagai wanita yang berbahaya. Sementara manusia Silver terus melakukan protes dengan duduk dan membaca buku. Wali kota dan pejabat pemerintah daerah makan siang bersama. Mereka terus mendiskusikan hal ini. Ahli hukum tata negara mengatakan, di dalam pasal Undang-Undang India mengatakan berdasarkan ACT tahun 1978, pemerintah tidak bisa langsung memecat PNS secara tidak terhormat.
Jika pemerintah melakukan hal itu, pemerintah menyalahi aturan konstitusi. We can't breach our constitution. Ketua LSM HAM mencari celah undang-undang yang bisa dijadikan solusi. Ketua LSM mengatakan, dalam undang-undang disebut, jika pemerintah ingin memecat PNS dengan cepat, pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Ahli hukum membenarkan undang-undang itu. Wali kota akan menggunakan opsi itu. Wali kota melobi para ketum partai dan membicarakan hal itu. Di sisi lain, Srinivas dan Murthy mulai ketakutan. Jika pemerintah memecat para PNS itu, kedok korupsinya selama ini akan terbongkar. Ram meminta izin Kapolres untuk melakukan penyerangan kepada kita. Kapolres memberikan izin secara sembunyi-sembunyi. Ram memerintahkan tim penyergap untuk bersiap-siap melakukan penyergapan. Ram kemudian mengirim drone kecil untuk melihat situasi di dalam kantor. Drone kecil itu naik ke atas dan masuk ke dalam kantor. Di saat yang bersamaan, tim penyergap masuk ke dalam gedung dan bersiap melakukan penyergapan. Tim penyergap menunggu perintah dari Ram. Namun tiba-tiba, dari drone kecil itu, Ram melihat ada peledak yang dipasang di pintu masuk kantor. Ram langsung menggagalkan rencana penyergapan itu. Ram memerintahkan tim penyergap untuk mundur. Drone kecil itu kemudian terjatuh di dalam kantor. Gita dan kakek mengambil dan melihat drone kecil itu. Saksi memberitakan penyerangan itu. Saksi juga menyudutkan Gita dengan menyebut Gita sebagai teroris. Ketua LSM marah kepada wali kota atas penyerangan itu. Wali kota meminta maaf kepada ketua LSM. Wali kota terus melobi ketum-ketum partai agar memerintahkan para anggota DPR-nya untuk menyetujui pemecatan para PNS itu. Istri Rafin menelpon Rafin dan bertanya, mengapa Rafin tidak memberitahu polisi siapa Gita sebenarnya? Karena dahulu Rafin adalah tetangga Gita. Rafin tidak mau memberitahu polisi karena Rafin tidak mau berurusan dengan polisi. Pembicaraan itu didengar oleh salah satu wartawan di dalam mobil. Sontak para wartawan langsung menyerbu Rafin. Anak buah Ram langsung menyeret Rafin menghadap Ram. Di saat yang bersamaan, Saksi terus ditekan atasannya agar membuat berita yang heboh untuk menaikkan rating channelnya. Saksi lelah karena terus ditekan oleh atasannya. Gita kesal melihat Saksi yang terus menyudutkan dirinya. Gita menyuruh Ram untuk membawa Saksi masuk ke dalam kantor. Awalnya Saksi ketakutan, namun Saksi tidak mempunyai pilihan. Saksi dan kameramennya masuk ke dalam kantor. Saksi dan kameramennya takut kepada Gita, namun Gita menjamin keselamatan mereka berdua. Saksi dan kameramen mulai mewawancarai Gita. Gita memberitahu siapa dirinya dan apa alasannya melakukan semua ini. Di saat yang bersamaan, Rafin memberitahu Ram siapa Gita sebenarnya. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Gita. Gita mengatakan, aku bukan teroris. Aku hanyalah anak dari seorang petani. Dahulu ketika muda, Gita tumbuh menjadi anak yang berprestasi. Karena prestasinya itu, Gita mengikuti training selama 1 tahun di akademi militer. Setelah lulus, Gita ingin melanjutkan pendidikan di universitas. Namun karena ayahnya hanyalah seorang petani miskin, ayah Gita tidak mampu mengkuliahkan Gita. Ayah Gita kemudian menikahkan Gita dengan seorang pria. Gita patuh dan menurut saja. Gita merantau ke kota dan hidup bahagia bersama sang suami. Beberapa bulan kemudian, suami Gita mengalami kecelakaan motor. Suami Gita dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Gita mencari hutangan untuk membayar operasi suaminya. Ayah Gita sedih mendengar hal itu. Ayah Gita teringat dahulu Rafin pernah memberitahunya jika ayah Gita meninggal dunia karena kecelakaan kerja seperti jatuh dari atas pohon, maka sebagai petani, ayah Gita akan mendapatkan kompensasi sebesar 20 juta rupiah. Demi membiayai operasi suami Gita, ayah Gita akan melakukan hal itu. Ayah Gita memanjat pohon dan menjatuhkan dirinya sendiri. Ayah Gita tewas di tempat. Gita sedih mendengar kematian sang ayah. Rafin memberitahu Gita bahwa ayah Gita sengaja melakukan hal itu untuk membiayai operasi suami Gita. Gita semakin sedih mendengar hal itu. Gita kemudian mengumpulkan berkas-berkas dan pergi ke kantor pertanian untuk mengklaim biaya kompensasi kematian sang ayah. Namun, PNS di kantor pertanian selalu mempersulit Gita.
Gita bolak-balik pergi kantor pertanian untuk mengurus berkas-berkas itu. Namun, para PNS di kantor pertanian selalu menolak dengan dalih berkas-berkas Gita tidak lengkap. Dala dan guru sebagai kepala dan wakil kepala selalu mempermainkan Gita. Semua orang menangis sedih mendengar fakta masa lalu Gita. Masyarakat berpihak kepada Gita dan menyudutkan pemerintah. Masyarakat mendorong pemerintah agar memecat para PNS di kantor pertanian. Saksi meminta maaf kepada Gita dan turun ke bawah. Saksi menatap para PNS dengan tatapan yang penuh kebencian. Kepolisian secara sepihak akan melakukan serangan kepada Gita. Ram tidak setuju dengan hal itu karena Ram ingin Gita selamat. Namun Ram tidak bisa berbuat apa-apa. Pasukan khusus datang ke lokasi dan bersiap melakukan serangan. Take positions. Di saat yang bersamaan, para ketum partai sepakat untuk memecat para PNS itu. Anggota DPR membicarakan hal itu dan memutuskan untuk memecat PNS di kantor pertanian kabupaten. Mereka semua langsung membuat surat pemecatan. Mendengar hal itu, Srinivas tidak akan tinggal diam. Srinivas tidak akan membiarkan para PNS itu dipecat. Karena mereka adalah anak buah setianya yang selama ini memuluskan jalan Srinivas melakukan korupsi. Ram terus merayu Gita agar menyerahkan diri karena Ram ingin menyelamatkan Gita. Namun Gita menolak. Gita ingin permintaannya dikabulkan dahulu. Terlihat tim penyerang berpencar dan mengepung gedung pertanian. Beberapa menit kemudian, Ketua DPR melakukan konferensi pers dan mengatakan PNS yang disandra Gita sudah dipecat. Para PNS itu sedih dan malu, sedangkan Gita senang mendengar hal itu. Gita bahagia karena permintaannya sudah dikabulkan. Gita akan menyerahkan diri kepada polisi. Namun tiba-tiba Srinivas sebagai Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah mengatakan pemecatan para PNS itu tidak sah karena tidak sesuai undang-undang. Gita kaget mendengar hal itu. Tiba-tiba perut Gita mengalami kontraksi yang kuat. Gita merasakan sakit yang luar biasa. Para PNS bingung harus bagaimana. Mereka ingin menolong Gita, tetapi mereka juga takut dengan bom yang ada di tubuh Gita. Sang kakek sedih melihat keadaan Gita. Ram memohon kepada tim penyerang untuk tidak melakukan serangan, namun permintaan Ram ditolak. Penembak jitu bersiap melepaskan tembakan. Namun penembak jitu juga tidak tega melihat Gita yang sedang kesakitan. Penembak jitu membohongi atasannya. Penembak jitu mengatakan ia tidak bisa menembak dengan dalih tidak bisa melihat Gita dengan jelas. Tim penyerang yang lain mendobrak masuk melalui jendela. Semua orang tegang menunggu kabar terupdate. Setelah masuk, satu orang tim penyerang menangkap sang kakek. Satu orang yang lain berhasil menjinakkan bom di pintu masuk. Dan satu orang yang lain terus berusaha menjinakkan bom di tubuh Gita. Namun ia tidak bisa menjinakkan bom itu. Waktu menunjukkan tinggal beberapa detik lagi. Akhirnya ia gagal menjinakkan bom itu. Mereka semua berlindung menyelamatkan diri. Ketika waktunya habis, Gita pingsan tidak sadarkan diri. Bom yang ada di tubuh Gita tidak meledak. Ternyata bom yang dililitkan di tubuh Gita adalah bom palsu. Tim penyerang memberitahu hal itu kepada atasannya. Dokter dan para anak buahnya langsung masuk dan membawa Gita ke dalam mobil ambulan. Dokter berusaha menyadarkan Gita namun tidak berhasil. Dokter kemudian mengeluarkan bayi yang ada di perut Gita. Akhirnya dokter berhasil mengeluarkan bayi perempuan dari perut Gita. Namun dokter tidak bisa menyelamatkan Gita. Mendengar tewasnya Gita, Dala, guru dan para PNS itu sangat merasa bersalah. Mereka semua langsung melakukan konferensi pers. Mereka semua meminta maaf dan mengajukan surat pengunduran diri. Benjamin sedih dan menangis. Benjamin memberikan data-data penting yang diminta Srinivas kepada saksi. Benjamin meminta saksi agar mengungkap data-data itu ke publik. Data-data itu menunjukkan bukti-bukti korupsi yang selama ini dilakukan oleh Srinivas dan Murti. Manusia Silver pulang dan menghentikan aksi protesnya. Semua orang menangis atas kematian Gita. Sang dokter memberikan bayi perempuan itu kepada Ram.
Ram tidak bisa berkata-kata. Ram akan merawat dan membesarkan bayi itu. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, sang kakek memakaikan topi yang sudah dijahit kita kepada bayi itu. Habis. Apa pesan dari film ini? Koruptor adalah musuh rakyat yang sebenarnya. Karena itu, pemerintah harus membuat undang-undang yang membuat para koruptor jera. Tidak hanya memberikan hukuman yang berat kepada para koruptor, tetapi pemerintah juga harus memiskinkan harta para koruptor. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.